ngalor ngidul. Oi, ini opini, cerita beda manusia dengan binatang. Jadi ya sama-sama kita tahu bahwa binatang itu nggak punya akal dan budi, cuma naluri. Manusia yang berakal dan berbudi. Dengan akalnya manusia bisa berbuat apa saja, melebihi binatang. Tapi dengan budinya manusia bisa kontrol akalnya itu. Binatang kan enggak ya, dia naluri aja. Tapi kalau kita nggak hati-hati menggunakan akal itu, wah bisa melebihi binatang keserakahannya. Kita makan bukan hanya sekedar butuh, tapi hanya untuk hobi dan kenikmatan. Wah bahaya. Dan, apa saja dimakan oleh manusia itu. Baik, sebelum melanjutkan omongan binatang dan manusia, dengan nyanyi dulu ya. Manusia sama saja dengan binatang, selalu perlu makan. Namun caranya berbeda dalam memperoleh makanan. Binatang tak mempunyai akal dan pikiran, segala cara halalkan demi perut kenyang. Binatang tak pernah tahu rasa belas kasihan, padahal di sekitarnya tertatih berjalan pincang. Namun kadangkala
Ada manusia seperti binatang, kok bisa ya? Bahkan lebih keji dari binatang macan. Tampak kiri kanan alasan untuk makan, padahal semua tahu dia serba kecukupan. Intip kiri kanan lalu curi jatah orang, peduli sahabat kental, kurus kering kelaparan. Manusia sama saja dengan binatang, selalu perlu makan. Namun caranya berbeda dalam memperoleh makanan. Namun kadang-kadang ada manusia seperti binatang, bahkan manusia lebih keji dari binatang. Binatang tak pernah tahu rasa belas kasihan. Iya, dulu saya berpikir seperti itu, tapi belakangan ini saya lihat Facebook itu ada kisah binatang yang nolong binatang lain pada saat tenggelam, entah itu anjing, entah harimau yang menolong manusia. Jadi agak bergeser pandangan saya tentang binatang itu. Banyak ini ya. Tapi pendeknya gini, ini lagu bukan soal mengenal manusia secara detail seperti ilmu antropologi atau binatang. Saya bukan pakar binatang, bukan juga pakar manusia, tapi bayangan saya tentang manusia dan binatang saat itu tahun 82 ya seperti ini. Begitu ilmu pengetahuan berkembang, komunikasi makin lancar, informasi makin jelas, banyak renungan-renungan lain yang cukup merangsang kita untuk berpikir lebih dalam lagi tentang binatang dan manusia. Tapi intinya bahwa tadi kan pada dasarnya bahwa manusia itu punya atau dikaruniai akal dan budi gitu. Akal manusia itu untuk membuat perkakas atau alat untuk kebutuhan manusia hidup gitu. Budi manusia itu untuk mengontrol tadi ya, akal. Kita bisa bayangkan kalau umpamanya akal nggak dikontrol oleh budi, manusia bisa menciptakan pesawat, bom, nuklir dan segala macam itu.
Nah, itu kalau nggak diatur oleh aturan kesepakatan hidup bersama, wah kita bunuh diri bareng-bareng itu. Dan mungkin di situ juga fungsi agama, lahirnya agama barangkali ya, untuk mengatur. Karena di agama kan disebutkan kalau kita berbuat baik selagi hidup kita akan masuk surga. Kalau kita jahat kita masuk neraka. Nggak tahu binatang ada surga sama nerakanya nggak itu ya? Kalau dia rasanya beda ya. Dan juga nggak mungkin binatang bisa membuat pesawat atau nuklir. Dan manusia ini waduh luar biasa ya. Kita bisa makan binatang itu. Kita makan apa aja kita makan. Kita kasih rempah-rempah, kita kasih bumbu, jadi makanan yang luar biasa tuh, rendang umpamanya gitu kan. Tapi nggak mungkin si sapi atau itu memakan kita lalu membumbui kita seperti rendang manusia. Dan ya begitulah pokoknya. Dulu zaman saya kecil tuh, zaman saya membuat lagu, saya bayangin tentang harimau, wah serem gitu. Tapi ternyata sekarang ini berpikir ulang bahwa rupanya harimau itu kucing besar gitu. Di negara-negara kaya itu piaraannya udah bukan lagi kucing atau apa, tapi singa ditaruh di mobil, apa elang atau ular atau apa gitu. Ya, tapi bagaimanapun bahwa manusia itu yang memimpin, yang menjaga bahkan semesta ini. Karena tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama itu kan harus beribadah ya, harus menjaga apa-apa yang sudah Tuhan ciptakan. Kalau yang tidak beragama kan dia harus nggak bisa mengelak dari kesepakatan kan, kesepakatan umum. Nah hukum-hukum yang berlaku di masyarakat itu kan gabungan antara hukum agama, hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan kita lalu diramu menjadi satu sehingga bagaimana menjadi aturan yang baik sehingga nggak merugikan orang lain, nggak merugikan alam dan bahkan diri sendiri gitu. Dan pendek cerita bahwa lagu ini memang kiasan sebenarnya untuk orang yang jahat gitu. Kalau lo jahat ya lo lebih rendah dari binatang. Gitu. Cerita-cerita tentang binatang yang manusiawi mana sih? Kadang-kadang lebih manusiawi manusia dari manusia. Jelas manusia itu banyak keinginan, binatang itu sedikit inginnya. Baik, cukup sampai di sini. Kalau ingin lebih tahu tentang manusia dan binatang, silahkan saja buka internet, tanya sama Mbah. Nah itu dia. Sampai jumpa lagi Rebu depan. Terima kasih. Salam Oi. Binatangnya tuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.